tiap produk itu biasanya ada komunitasnya masing-masing. Oh, spesifik Biasanya. Nah, kalau mau paling banyak komunitas itu kita lihat bisa di Facebook. Facebook itu banyak banget komunitas. Nyari grup-grup gitu ya, Iya. Facebook grup ya. Grup-grup komunitas itu biasanya di dalam itu juga nanti ada yang sharing link untuk masuk WA di grup gitu. Nah, itu balik lagi kita yang aktif mencari komunitas seperti itu. Terus kemudian ikuti kegiatan-kegiatan ekspor dari yang diwadahi oleh pemerintah. Nah, pemerintah untuk saat ini saya 3 tahun lah terakhir ya, itu biasanya kerja sama pemerintah terus untuk ekspansi, untuk ekspor. Nah, itu balik lagi sebenarnya pemerintah udah bisa bantu support, tinggal dari UKM kita kesanggup atau enggak. Persiapan dari kitanya ini. Emang kalau ngomong saya jadi tertarik sama tadi topiknya. Fulfillment-nya itu apakah sering kali problemnya adalah malah ada di fulfillment? Maksudnya sering kali produksinya ternyata nggak, mintanya 200 ton kita nggak bisa gitu. Apa sering kali gitu kalau di Indonesia? Iya. Oh ya? Lebih sering gitu daripada dapat bayarnya sendiri? Iya benar, sebenarnya bayarnya tuh banyak banget, cuman kita yang nggak sanggup gitu. Oh iya sih, baru tahu saya. Ada malahan yang baru join di membership Alibaba.com, udah dibayarin, udah sponsorin, ternyata dia nggak cukup kapasitasnya, udah habis untuk dia pesanan sebelumnya gitu. Oke, ini lebih parah sih. Iya, jadi makanya, sama sekali nggak ada produksi. Makanya saya bilang kalau misalnya saya wawancara sama IKM-nya ya, kalau misalnya dia mau saya berniat nih untuk join ke Alibaba.com, tolong dibantu ya Mbak. Nah, pertama kali saya cross check itu adalah kesiapan mereka dulu. Kira-kira maksimal produksinya berapa per bulan kayak gitu. Nah, dari di sini kita bisa nilai ini cross check atau enggak dasar dari produksi dia. Karena kadang berapa ya Mbak, saya nggak pernah hitung. Nah, itu gimana coba untuk memperhitungkan dari perusahaan mereka itu sendiri. Untuk hasil produksi aja mereka nggak tahu gitu. Soalnya kan nanti begitu udah bayar kan jelas angkanya. Iya, nah gitu. Jadi, oh iya Mbak, kami biasanya untuk nitip-nitip di warung itu misalnya 3 ton misalnya untuk dikirim di lokal sendiri. Nah, maksimalnya Bu dari misalnya 3 ton ini, misalnya ada buyer yang datang mau minta 5 ton lagi misalnya, itu masih sanggup kah bahan baku masih ada atau enggak. Nah, biasanya ada yang kalau itu kami cari lagi. Nah, berarti kalau itu kami cari lagi, kemungkinan nanti kalau ada buyer, mereka cari yang kecil-kecil. Gitu. Kalau misalnya kalau untuk itu masalahnya tenang Pak Bu, kalau untuk kapasitas produksi kami biasanya 1000 ton misalnya per bulan misalnya, tapi kami di lokal baru cuma nerima 300, berarti ada sisa 700 lagi. Oh, berarti ini akan cari buyer beneran gitu. Ini tentunya kapasitas nih bukan berarti dia ada pabrik, ya bisa jadi gitu kali ya, berarti mesinnya apapun itu sebenarnya mesinnya nggak kepake. Iya, nggak harus mesin sih, terkadang dari orangnya juga, jaringan orangnya. Oh iya, gitu. SDM-nya gitu. Jadi kalau misalnya contohnya biasanya di Jepara ya kan, mereka kan kayu ataupun kerajinan dari rotan ataupun dari eceng kodok, itu kan nggak menggunakan mesin, menggunakan SDM. Nah, seberapa banyak SDM yang dia handle, kemudian bisa nggak dia kerja sama orang lain, karena ada beberapa IKM juga yang nggak bisa kerja sama orang lain gitu loh. Bisa jadi malah saya kepikirnya berarti potensinya adalah kalau mereka IKM ini bergabung jadi satu untuk memenuhi satu order. Iya, bisa. Seharusnya begitu ya? Bisa. Karena ada beberapa yang kayak gitu, Pak. Nah, iya. Jadi yang memang sebenarnya dia contohnya nih ya, dia fokus produk kayu. Tapi ternyata ada yang mau minta basket ratan kan, tapi dia khusus kayu, sedangkan minta ratan. Dia ternyata ada banyak rekanan di daerah tersebut yang mengerjakan rotan juga. Ya walaupun dia nggak punya produk itu, dia ambil sama orang, kerja sama gitu. Nah, balik lagi ke kayak kesiapan dari ownernya juga gitu. Iya, berarti bukan cuma, tapi kesiapan ini bukan cuma dari dirinya sendiri, tapi kepada lingkungan dia juga. Punya koneksinya apa juga. Benar. Gitu ya. Menarik ya, maksudnya saya awalnya mikirnya orang tuh susah dapat buyer kalau ngomong secara general, malah lebih susah adalah memenuhi permintaan buyer. Begitu ekspor terutama. Permintaan buyer ekspor itu bermacam-macam gitu. Nah, kita bisa expand atau enggak?
gitu. Kadang kita udah kayu nih contohnya kayak gini, kita minta mejanya tapi campuran antara kayu sama besi. Nah kita sebagai pengrajin kayu nyari Nggak- besi dong. iya, Nah gitu. nggak harus bisa seperti itu. Iya, mau nggak mau ya kita cari supplier besi yang bisa kerjasama sama kita. Nah kita mau nggak expand seperti itu, istilahnya sesuatu hal baru yang dalam pekerjaan kita gitu. Kita bisa nggak, bisa mampu nggak gitu. Jadi banyak kemungkinan yang tak terduga, bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena permintaannya juga bisa macam-macam. Iya, Nggak macam-macam. selalu yang pokoknya malah bisa dibilang gitu gak. Kalau kita cuma bisa jual yang kita biasa jual aja, malah Nah. sering kali nggak dapat bayar. Iya, Itu kali masalahnya. Bener. Kalau ngomong dapat bayarnya gimana? iya. Juga banyak pengalaman sih yang kayak mix in mix kayak gitulah pokoknya antara kayu sama besi. Ada yang minta untuk mandi Sabun? shower Shower. itu ada yang dari kayu tapi yang gagangnya minta Tetap dari besi. besi. Nah mau nggak mau kita harus kerja sama gimana, itu banyak macam. Ada yang baju fashion tapi dia minta yang ada gabungan antara yang natural gitu kan. Kita biasa printing mintanya yang natural, misalnya pewarnaannya natural, kemudian handmade. Nah itu kan balik lagi kita bisa ekspor atau enggak, Iya. mintain permintaan itu. Kalau untuk yang lokal ya mau nggak mau gue jualan gelas kayak gini, lu mau beli silakan, nggak mau ya udah. Kebanyakan yang lokal. Kebanyakan nggak mungkin kan. Mas Bayu misalnya jualan ini ya, dot bayi. Mas Bayu saya mau dot tapi yang bentuknya love. Nah Mas Bayu nyari di mana gitu kan. Pasti istilahnya ya saya nggak ada, adanya ini Bu, gimana. Mindsetnya harus diubah sedikit dari situ ya. Iya, untuk benar. untuk ekspor, karena kita kalau menurut saya langsung karena nyebut tadi dot bayi. Kalau mindset saya karena masih Lokal. skala kecil, Iya. ya, penjualannya skala kecil ya, saya nggak usah nyariin, bilangnya nggak ada. Iya, Tapi kan iya, ini iya, ekspor ada. pasti satuannya besar, sehingga effortnya worth it gitu. Iya benar. Kita ngusahain nih, Benar. nyari barang gitu. Iya pasti.